Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minas shaitanir rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ikhwati hazakumullah. Alhamdulillah biidznillah. Dengan izin Allah nata'allamu kitab al-usul as-salasah fil aqidah. Kaifa nata'allamu al-usul as-salasah? Kenapa kita belajar tiga pokok dalam Islam? Lianna idza mata al-insan wa dubina fil qabri jaa malakan. Apabila ada orang datang, orang meninggal dikubur, dua malaikat datang. Summa sa'ala, kemudian keduanya bertanya. As-su'al al-awwal al-muhim, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Ma dinuka? Apa agamamu? Ba'da al-fatra at-tawila, setelah kita waktunya agak panjang, kitab ini tinggal beberapa halaman. Kita pengantar, pekan depan langsung kita lanjut, tinggal sekitar 2 halaman. Sebenarnya kita semuanya satu tujuan. Ya, ini kita sedang menunggu kematian. Para santri, para orang tua, sebenarnya virus corona ini kita sedang menunggu kematian. Hanya kapan? Boleh jadi yang tidak terkena virus corona sebagaimana dalam kitab Hilyatul Auliya Abu Nu'aim al-Asbahani. Ternyata yang paling banyak meninggal itu yang tidak kena wabah. Ada seorang wali Allah berdialog dalam buku ini, ya, dengan segerombolan taun, wabah. Kamu kemana? Saya mau ke Damaskus, Suriah. Ya, diperintahkan Allah untuk menyebar jadi wabah di sana selama 2 tahun. Yang meninggal berapa? 1000. Ternyata setelah hampir selesai yang meninggal 50.000. Ini ditanya, loh kok yang meninggal banyak sekali? Ya, yang meninggal asli kena virus corona itu bukan virus corona, wabah taun waktu itu, hanya 1000. Tapi yang paranoid sisanya yang kurang lebih 49.000 itu yang takut. Kalau yang kena wabah hanya 1000. Di Hilyatul Auliya itu yang takut 49.000. Berarti kebanyakan nanti boleh jadi di Indonesia. Buktinya apa? Di Solo sudah bebas, di Rumah Sakit Qodia 4 sudah sembuh. Yang paling banyak tuh yang mati yang paranoid. Makanya mudah-mudahan yang paranoid segera dimatikan juga, tapi bagian dari syahid. Jadi kita jangan paranoid, takut berlebihan. Karena setiap kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada virus corona ya mati, enggak ada virus corona ya mati. Hanya kita memang disuruh berikhtiar. An-nasu bitahyir wallahu yurid. Seperti kemarin saya sampaikan, bolehnya
lockdown Indonesia enggak, hanya isolasi masyarakat secara luas. Sudah diterangkan Pak Jokowi tadi malam. Kitab ini sangat penting karena ternyata kebanyakan manusia itu tidak mengerti mau kemana dia hidup. Ternyata kita itu punya rumah masa depan, yaitu kuburan. Man ajaba hadihi al-as'ilah. Siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu dan apa agamamu? Soal al-awwal al-muhim. Soal pertama yang sangat penting, yang bisa menjawab itu bukan orang Islam, belum tentu. Bukan orang yang pintar bahasa Arab. Abu Jahal juga nggak bisa menjawab. Orang yang mengenal kalimat tauhid, mengerti kalimat tauhid, mencintai Allah. Hum alladzina ya'rifuna tauhid. Wabil khusus syahadah la ilaha illallah. Wa yuhibbuna Allah, mencintai Allah. Wa yuhaqiquna syahadat tauhid, dan mempraktekkan syahadat tauhid. Yang pada hari ini kebanyakan manusia syahadatnya lisanan faqat, hanya di mulutnya doang. Nah, ini pentingnya nih kitab ini kita kaji sampai selesai, supaya kita kan nggak senang kalau punya pembantu disuruh hanya mulutnya doang, tapi prakteknya nggak ada. Contoh, kita punya pembantu, tolong cuci piring sejak subuh, cuci piring. Sudah kerjakan belum? Kayak banyak orang ngomong, tombo ati ono 5 perkarane, kang sawiji maca Quran samaknane. Tapi nggak pernah belajar Quran, nggak ngerti maksudnya Quran. Seperti kalau Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu orang mengatakan minal aidin wal faizin. Ya. Kita pengen menjadi orang yang menang, dipanggil oleh Allah. Hayya 'alal falah. Disuruh memperoleh kemenangan, malah santai-santai, enggak mau datang. Muadzin, nida Allah, panggilan Allah lewat muadzin, malah enggak datang. Makanya ini penting sekali. Menjawab pertanyaan ini adalah hum alladzina ya'rifunallaha haqiqatan. Mereka yang mengenal Allah secara hakikat, secara benar. Wa yuhibbunallah, mereka mencintai Allah. Wa yuhaqiquna syahadat tauhid, dan bisa merealisasikan syahadat tauhid. Syahadat persaksian sumpah kita dengan Allah Ta'ala. Jadi Islamnya jangan hanya di KTP, Islamnya hanya di mulut jangan. Kita disuruh Islam kita masuk dalam nilai Islam secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Bagaimana kalau yang bisa menjawab pertanyaan kedua, siapa nabimu? Hum alladzina ya'rifuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mengenal betul siapa Muhammad itu. Wa yuhibbunahu, mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhaqiquna syahadat Rasul, dan mereka mempraktekkan syahadat Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi orang dikiranya, wah yang penting saya dikubur bisa menjawab pertanyaan, cukup belajar bahasa Arab. Loh, Abu Jahal aja nggak bisa jawab, bahasa Arabnya lancar. Abu Jahal kalau bilang Allah itu fasih sekali. Kalau Ustadz Indonesia ada yang bilang Allah itu Allah. Artinya apa? Ada laisa soal nutqan faqat, lisanan faqat. Ini bukan soal mulut tok.
mulut doang. Ini soal hakiki tentang mempotret segala amal kita semenjak kita Islam, semuanya dipotret. Sementara pertanyaan yang ketiga ditanya, apa agamamu? Siapa yang akan bisa menjawab? Madinuka. Oh, berarti kita ngapalin. Karena ada seorang profesor datang kepada saya, Pak Ustadz, teman saya nggak diajak ngaji, nggak mau. Hobinya bertanya, ngapalin 3 pertanyaan. Man robbuka, man nabiyuka, madinuka. Saya jawab, itu Abu Jahal bisa, tapi nggak bisa jawab. Karena ini pertanyaan bukan pertanyaan mulut, pertanyaan konten. Yang bisa menjawab madinuka hum alladina ya'rifunal Islam hakikatan, mengenal benar Islam. Wa yuhibbunal Islam, mencintai Islam. Kalau Islam diejek, kita cemburu. Islam diejek malah kita ikut ngejek, malah meremehkan Islam. Wa yuhaqqiqunal Islam hakikatan, mempraktekkan Islam dengan benar. Caranya gimana? Jihad dalam pengertian sebenarnya bukan jihad ngebom, bukan. Itu jihad yang salah, ngebom enggak tepat. Al jihad hakikatan. A'malul jihad katsirah, amal jihad itu banyak. Min adnaha, yang paling rendah, ingkarul qalbi anil maksiyah, hati kita itu mengingkari kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Wa afdaluha, yang paling utama jihad kita, anta ta'allama umuruddin, belajar agama sing bener. Ada pires siapa takut semua. Ternyata yang mati 49 bukan kena pires, tapi 49 karena paranoid takut. Kalau mati sudah ada jatahnya sebelum kita dilahirkan. Ada-ada saja. Ya namanya aja menungso. Hobinya bikin isu. Ya. Makanya Solo KLB pertama berhenti. Semarang yang di rumah Said Qodiyah 4 langsung sehat. Kata dinas kesehatannya yang ngurus, ini hanya optimis kok, luar biasa. Obatnya biasa-biasa, tambah vitamin aja. Loh. Memang orang itu kalau stres itu imunitasnya turun. Coba orang-orang yang stres, ya ditutup pintunya di rumah terus, nggak pernah sinar matahari, wah virusnya malah tambah hobi. Ya tapi kalau mereka mengamalkan hadis sahih nggak apa-apa, kita nggak melecehkan. Yang penting kita jangan takut sama virus corona. Sebagai makhluk seperti kita juga, hanya dia lemah, bertasbih, ibadah, takutlah sama Allah Ta'ala sebagai pencipta virus corona. Dalilnya sudah saya sampaikan berkali-kali. Ya. Kemarin kan pengantar kita adalah tentang haula virus corona, seputar virus corona. Lah seorang muslim kalau enggak berjihad susah masuk surga. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Ali Imran. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Apakah dikira kamu masuk surga padahal kamu belum pernah berjihad? Belajar agama itu jihad. Ya, bukan orang puasa di Jakarta sebom, bukan itu. Jadi anak-anak kita itu di rumah jangan sampai nggak ngikuti pelajaran ini, karena ini kan daring. Ba'da fatrah at-tawila, setelah kita lama kita sudah mulai ibtidaan bita'lim daring. Kita sekarang pelajarannya pakai online. Anak-anak orang tua HP-nya dipakai. Habis itu
kita kitabnya hanya tinggal 2 halaman, eman-eman. Nanti dibuka besok. Kalau ada pelajaran lagi, wah 3 pertemuan paling selesai, tergantung kita bacanya. Jadi intinya jangan sampai kita itu menghilangkan, memutuskan al-unsu bil aqidah, interaksi kita dengan akidah. Karena itu yang menjamin kita. Berkali-kali saya ingatkan, untuk menyelesaikan fitnah apapun satu jalannya. Idza waqa'atil fitnah wa ilajuha at-taqwa. Solusinya yang satu, takwa. Takwa itu disebutkan di Quran surat Al-Baqarah. Hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kita kepada Allah, zat yang ghaib. Antakunu sahsiatan muwahhidatan. Kita menjadi pribadi yang bertauhid. Aklan secara intelektual, ruhan secara mental, jisman secara fisikal. Anak-anak kita eman-eman. Hei para santri, santriwati, para orang tua yang mendengarkan acara ini, eman-eman di rumah, waktunya dikiranya libur. Ya, ada lagi seorang guru bilang begini, saya kan masuknya jam 10, saya bilang kita itu nggak libur, hanya 3 jam zonanya di sekolah, jam sisanya zonanya di rumah. Jadi sekolah juga ada list program apa yang harus kita lakukan, A, B, C sampai Z. Di rumah juga ada program. Orang tua yang cerdas tanya, ini SPP saya dibayarkan apa enggak semuanya? Anaknya enggak masuk. Loh, kita itu ketika dalam kondisi begini tuh biayanya malah banyak. Beli alat untuk streaming aja mahal. Bagi yang mereka ada kebutuhan khusus, diparani di rumahnya. Gajinya guru nggak saya berikan 30%, 100%. Lah gaji guru tuh hampir semuanya dari SPP. Lah kalau SPP-nya nggak masuk, piye jal? Makanya guru-guru tuh semangat kerjanya ikhlas karena Allah, bukan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ini penting sekali. Jadi diperhatikan semua. Guru-guru itu aslinya tidak libur. Kalau model libur ya kayak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Gaji gubernur, wakil gubernur, ASN dipotong 4 bulan. Kita tidak melakukan itu, maka kita hakikatnya kerja. Makanya kalau sekolah butuh menangani anak-anak kita itu, kita paham. Jangan sampai kita tidak paham. Inilah sekilas pengantar Ushulus Salasah, ya, atau Al-Usul As-Salasah. Kitabnya sudah diberikan sama anak-anak, dibaca. Nah, nanti kalau ada yang bertanya silahkan, bisa bertanya online, bisa bertanya offline. Ditanyakan nanti saya jawab pertemuan yang akan datang. Saya kira demikian karena waktunya terbatas. Jadi biar kita itu terus pelajaran ini berlangsung, jangan sampai amanat terpenting, amanat dakwah, mendidik anak-anak kita dalam ujian apapun, kita tetap berjihad mengajar anak-anak kita. Jangan sampai guru itu mindsetnya salah. Banyak guru yang mindsetnya salah. Dikiranya kita itu ya kabeh orang mau, kalau libur digaji kabeh orang mau semua. Apalagi libur digaji 6 kali, mau semua itu. Ya. Tapi yang nggak mau itu kalau libur nggak digaji baru nggak mau dia. Kalau itu kan mengikuti hawa nafsu, semuanya paham semua. Makanya langsung ada berita Ridwan Kamil, saya tempel. Itulah gubernur yang benar, yang sesuai dengan Islam. Coba perhatikan, ada saudara kita yang jualan di trotoar itu berhenti. Nah dia makannya lewat mana?
pegawai negeri yang hanya duduk-duduk di rumah sambil nonton TV, katanya lockdown. Gaji 100%. Itu uangnya siapa? Uangnya orang jual bitik, uang saya kalau minum itu dipotong pajak. Ini ngerti. Jadi kita tuh harus ngerti, bapak-bapak ngerti, bapak-bapak orang tua ngerti, wali santri ngerti, anak-anak ngerti. Loh, waktu orang tua tanya, loh kita bayarnya 100%, saya paham, ini orang tua bener ini. Berarti Bapak Tony juga harus, kalau gurunya hanya seenaknya, kalau perlu potong 100% dong. Itu caranya. Kalau hanya sekedar bolak-balik aja nggak melakukan pekerjaan, ya berhak dipotong dong. Caranya emang begitu. Kita bukan hanya sekedar ya tatap muka, ketemu, absen, bukan itu. Hakikatnya kita itu jihad. Ibtiha mardatillah, mencari ridho Allah Ta'ala. Marilah kita tutup pertemuan kali ini sebagai pembukaan. Mudah-mudahan pekan depan kita sudah langsung membuka kitab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.